Kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora pada Februari lalu kini memasuki babak baru. Jumat 26 Mei 2023, Mario Dandi dan Shane Lucas diserahkan ke kejaksaan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Selama menunggu persidangan, keduanya akan berada di rumah tahanan kelas 1 Cipinang selama 20 hari ke depan. Dua tersangka ini sudah kita terima pada hari ini dan sudah dilakukan pemeriksaan secara formil para tersangkanya, dan saat ini penahanan telah beralih kepada jaksa penuntut umum selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Cipinang. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman menyebut sebanyak 17 saksi akan dihadirkan dalam persidangan Mario Dandi. Selain itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga akan menurunkan 12 jaksa penuntut umum untuk mengawal persidangan dua tersangka penganiayaan David Ozora. Di antara jaksa tersebut, ada yang pernah menangani kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo. Pada saat ini kami akan menyempurnakan surat dakwaan dan dalam waktu singkat kami akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan persidangan. Sebelumnya, keluarga korban penganiayaan David Ozora sempat menyindir aparat penegak hukum yang terkesan lambat dalam menyelesaikan berkas perkara Mario Dandi. Dalam unggahannya di Twitter, akun Alto Luger mengaku lelah dengan ketidakjelasan perkembangan kasus ini. Alto juga menyarankan agar Mario Dandi dibebaskan dan dijadikan duta free kick oleh Polda Metro Jaya. Usai menjadi korban penganiayaan keji oleh Mario Dandi pada 20 Februari lalu, David Ozora sempat mengalami koma selama 8 hari. David didiagnosa divonis menderita diffuse axonal injury, jenis cedera otak traumatik yang tergolong sebagai salah satu cedera otak paling parah. David ini didiagnosa oleh dokter terkena diffuse axonal injury, di mana ada cedera otak berat yang dialami oleh David, sehingga yang memang lebih panjang proses pengobatannya. Sampai hari ini David masih dipantau 24 jam oleh perawat. Dari awal David masuk sampai hari ini dia keluar. Dari awal David masuk itu memang kondisinya koma dan memang ada infeksi yang cukup berat akibat daripada cedera yang dialami tersebut. Kondisi ini belum membaik sampai minggu ketiga. Setelah menjalani perawatan selama 53 hari di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, pada 16 April silam, David Ozora diizinkan pulang dan dirawat di rumah. Walaupun kita sudah pulangkan hari ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya itu masih membutuhkan latihan dan masih membutuhkan untuk pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang sehingga dia masih bisa pulih. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motoriknya jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi ini sudah jauh membaik dibanding kondisi awal itu koma. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, melalui akun Twitternya membagikan kondisi kesehatan sang anak, termasuk proses selama masa fisioterapi. Kondisi David pasca penganiayaan 2 bulan di ruang ICU, 1 bulan lebih home care dengan berbagai terapi, dengan berbagai resiko yang masih dia rasakan ya di setiap proses pengobatan dan perawatan. Dia berjuang bertahan hidup, sehingga sangat tidak masuk akal, sangat tidak berperi kemanusiaan jika kondisi David yang mulai membaik ini dianggap akan meringankan hukuman bagi pelaku. Di mana itu nalar hukumnya? Sementara, jelang persidangan Mario Dandi, Jonathan Latumahina batasi bagikan kegiatan David. Hal tersebut sengaja dilakukan Jonathan untuk menghindari konten yang dibagikannya dijadikan bahan oleh pihak Mario Dandi saat persidangan nanti. Siap menghadapi persidangan, Mario juga dituntut kasus baru oleh sang mantan pacar. Seperti apa kisahnya? Sesaat lagi hanya di iNews File.